Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang PTN, 3 PTN ini peluang seleksi mandirinya sangat besar. Selain kuotanya yang besar, juga seleksi mandirinya yang cukup membantu dengan passing grade yang bisa kalian jangkau. Ketiga PTN itu adalah UB di Malang, Unpad di Jatinangor, dan Undip di Semarang. Simak videonya ya. Jangan lupa subscribe agar kalian yang pertama mendapat strategi keren menaklukkan PTN. Pejuang PTN, Universitas Brawijaya dari tahun ke tahun termasuk PTN yang paling diminati, paling banyak peminat. Dalam hal PTN paling banyak diminati, UB selalu bersaing dengan UNS, Undip, dan Unpad. UB juga termasuk 5 PTN yang menyediakan kuota mandiri terbanyak setelah UGM, Unpad, dan Undip. UGM meski kuota mandirinya terbanyak 6.927 kursi, tapi peminatnya tidak masuk 10 besar PTN peminat terbanyak. Ini berarti dari segi persaingan antar peserta, UB justru lebih ketat. Tapi dari segi nilai UTBK, pendaftar di UGM lebih tinggi. Artinya tidak semua pejuang PTN berani mendaftar ke UGM. Konon untuk prodi paling sepi peminat pun di UGM, skor UTBK-nya harus 600. Itu sebabnya peminat UGM tak sebanyak UB. Meski kuota mandiri UGM selisih 2000-an lebih banyak dari UB. UB, Unpad, dan Undip masuk dalam 5 PTN dengan kuota terbanyak sekaligus peminat terbanyak. Karakteristik ketiga PTN ini hampir sama ya. Skor UTBK rata-ratanya yang beredar tak setinggi dengan yang beredar di UGM, UI, dan ITB misalnya. Unpad kuota mandirinya 5.545, tertinggi setelah UGM. Diikuti dengan Undip dengan 5.002 kursi dan UB 4.286 kursi. Adapun peminat terbanyak justru di UB. Diikuti UNS. Sayang ya, kuota UNS ini sedikit. Kemudian Undip, UPI, UNES, baru Unpad. Dari data tersebut menunjukkan justru Unpad sebenarnya yang peluang diterima lewat jalur mandirinya sangat besar. Kuotanya lebih besar dari UB, tapi peminatnya di bawah UB. Bagaimana dengan Undip? Kuota mandiri Undip juga besar, 5.002 kursi tadi ya. Di bawah Unpad tapi di atas UB. Adapun peminatnya juga tergolong tinggi, di bawah UB dan UNS tapi di atas Unpad, selisih 7.000-an. Dari segi kuota mandiri, peluang diterima masuk Undip juga besar meski peminatnya lebih besar dari Unpad. Sekarang kita lihat peluangnya lewat seleksi masuknya. Pertama, UB. Seleksi mandiri UB tanpa tes. Ada 2 jenis seleksi yaitu jalur rapot dan jalur UTBK. Jalur rapot diikuti portofolio prestasi akademik dan non-akademik. Ini menjadi nilai tambah ya bagi peserta. Jalur UTBK dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama, pendaftaran 2 Juni sampai 15 Juni. Ada 1 hari untuk mendaftar ya. Pengisian data UTBK dan finalisasi tanggal 2 Juni sampai 16 Juni. Yang penting tanggal 14 dan 15 segera daftar ya. Kemudian pengumumannya tanggal 23 Juni. Gelombang 2, pendaftaran jalur UTBK 17 Juni sampai 12 Juli. Kemudian pengisian data UTBK dan finalisasi tanggal 17 Juni sampai 13 Juli. Pengumumannya 17 Juli 2021. Dari segi seleksi, UB ini menguntungkan pejuang PTN karena bisa mendaftar 3 kali yaitu dengan rapot dan daftar pula UTBK 2 kali baik di gelombang 1 maupun gelombang 2.
Kemudian saat mendaftar dengan UTBK, sudah diketahui skor UTBK-nya karena UTBK sudah diumumkan. Kemudian peminat yang sudah mendaftar seleksi jalur UTBK juga dapat mengikuti seleksi jalur rapot. Ini bagus ya, jadi semua didaftar. Bila gagal di gelombang 1, bisa ikut di gelombang 2. Meski di gelombang 1 peluangnya besar, tapi di gelombang 2 peluangnya masih besar pula karena pesertanya berkurang. Berikut adalah jurusan sepi peminat di UB. Ini penting ya untuk kalian ketahui. Pertama, sosial ekonomi perikanan. Ini ada di Kediri. Peternakan juga ada di Kediri. Aquakultur juga di Kediri. Agroekoteknologi juga di Kediri. Satu lagi, agribisnis juga di Kediri. Jadi untuk kampus yang di luar Malang itu peluangnya besar. Kemudian Unpad. Mandiri Unpad dengan kuota yang tinggi itu ternyata mengambil 40% dari daya tampung keseluruhan Unpad. Ada 3 jenis seleksi mandiri Unpad. Pertama, UTBK murni, ujian Unpad online ya tanpa UTBK, dan jalur rapot. Biaya pendaftaran mandiri Unpad tergolong murah ya. Skema 1 itu hanya 100.000, itu untuk skema UTBK. Skema 2 yaitu dengan SMUP itu 200.000. Berikut jadwal mandiri Unpad. Pendaftaran 5 Mei sampai 8 Juni untuk jalur rapot dan jalur tes Unpad. Simulasi ujian tanggal 24 Juni dan ujian seleksinya tanggal 26 Juni. Adapun pengumumannya tanggal 2 Juli 2021. Sebagai pertimbangan jangan lupa lihat jurusan sepi di Unpad ya. Biasa yang berkampus di luar Jatinangor atau di luar kampus utama itu biasanya peluangnya sangat besar. Di antaranya adalah yang di kampus Jatinangor kedokteran hewan, geofisika, teknologi industri pertanian, sastra Rusia, Jerman, Sunda, yang sastra-sastra itu ya, peluangnya besar, juga ekonomi Islam. Seperti tadi Om jelaskan ya, yang peluangnya sangat besar adalah prodi-prodi yang kuliahnya di luar Jatinangor, yaitu di Pangandaran. Kemudian Undip. Seleksi mandiri Undip tahun ini tidak memakai UTBK. Untuk itu segera daftar ya, pejuang PTN. Tidak usah menunggu pengumuman UTBK SBMPTN. Nanti kalau diterima di SBMPTN, alhamdulillah, itu harapan kita semua. Dan bila tidak jadi ikut mandiri Undip, nggak apa-apa kan? Hilang uang pendaftaran 300.000. Ingat, peluang kalian untuk bisa diterima di Undip lewat seleksi mandiri ini sangat besar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, seleksi mandiri Undip ada 2, yaitu jalur rapot dan prestasi atau portofolio, yaitu rapot semester 1 sampai 5. Adapun pilihan program studinya 2, untuk Saintek dan untuk prodi Soshum. Kedua, untuk jalur tes online, materinya untuk Saintek, TPS dan tes kemampuan akademik, matematika, biologi, kimia, dan fisika. Untuk Soshum, materinya TPS dan tes akademik yaitu sosiologi, ekonomi, biografi, dan sejarah. Jadi keduanya pakai TPS ya. Jadwal ujian mandiri Undip, pendaftaran 19 April sampai 17 Juni, ujian online 21 Juni sampai 2 Juli, pengumumannya tanggal 7 Juli 2021. Sebagai bahan pertimbangan ya, berikut adalah jurusan sepi peminat di Mandiri Undip. Perikanan tangkap, teknologi hasil perikanan, fisika, sejarah, manajemen sumber daya perairan. Undip sebagian besar prodinya memang berkampus di Semarang, yaitu 34 prodi Saintek dan 17 prodi Soshum. Tapi tersedia juga 2 prodi yang berkampus di Jepara, yaitu prodi S1 Keperawatan
dan prodi S1 Hukum. Silahkan ya dicermati, seperti UB dan Unpad yang berkampus di luar kota biasanya sepi peminat. Demikian seleksi mandiri di UB, Unpad, dan Undip yang memiliki peluang besar diterima. Silahkan dicoba dan segera mendaftar ya. Ibarat jaring ikan, semakin banyak jala ditebar, insya Allah akan ada saja ikan yang nyangkut. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberi yang terbaik buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.